Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di YouTube kesayangan kita bersama ini, di channel kesayangan kita bersama ini. Pagi ini saya akan memenuhi permintaan salah satu subscriber yang sudah ketiga kalinya dia memohon kepada kami agar dibahas tentang apa sih sebenarnya indikasi seseorang yang benar-benar suka kepada kita. Karena beliaunya seorang wanita, maka pada bahasan kali ini saya akan membahas lebih cenderung kepada apakah seorang laki-laki itu benar-benar suka kepada wanita. Walaupun ini bisa dijadikan sebuah indikasi sebaliknya. Apakah si wanita itu benar-benar suka kepada kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bahasan ini penting? Karena sebenarnya an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka menurut Rasulullah falaisa minni, maka bukan bagian dari kelompokku, umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, untuk membangun sebuah rumah tangga yang indah, yang harmonis, maka dibutuhkan pasangan yang betul-betul memang betul-betul mencintai kita, betul-betul suka kepada kita. Akan tetapi tidak sedikit orang yang memang tidak tahu apakah laki-laki itu hanya sekedar suka, sekedar main-main, atau betul-betul ingin memiliki kita. Para pemirsa, kaum Hawa yang dirahmati oleh Allah, kaum Adam yang dirahmati oleh Allah, baiklah kita akan bahas ini semua, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tanda-tanda seseorang yang benar-benar suka kepada kita, kepada Anda. Yang pertama, sering menyebut nama Anda. Ada kaidah Arab yang mengatakan tanda-tanda seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita atau seorang wanita yang mencintai seorang laki-laki, aksaru dzikruhu. Jadi orang yang suka kepada orang itu aksaru dzikruhu, sering menyebutnya. Ketika orang sedikit-sedikit menyebutnya, sedikit-sedikit menyebut nama Anda, sedikit-sedikit membandingkan sesuatu dengan Anda, sedikit-sedikit menyebut tempat di mana Anda tinggal, maka dia suka sama Anda. Tapi sekedar suka, karena ada tanda-tanda yang lain yang harus mendukungnya. Jadi ketika ada orang yang gemar menyebut nama Anda, insya Allah dia suka sama Anda. Yang kedua, meluangkan waktu spesial untuk Anda. Saya ulangi, meluangkan waktu spesial untuk Anda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak akan pernah meninggalkan momen di mana Anda itu berada. Walaupun sesibuk apapun, dia akan meluangkan waktu untuk Anda. Tiba-tiba dia hadir saat Anda dibutuhkan. Tiba-tiba hadir pada saat dia sedang sendirian. Tiba-tiba dia hadir saat Anda merasa membutuhkan seseorang yang saat itu harus mendampingi, menjadi penguat Anda. Dia akan selalu hadir. Sampai-sampai mungkin Anda akan merasa, kamu kok tahu aku di sini? Kamu kok tahu aku sedang membutuhkanmu? Kamu kok tahu bahwa aku sedang menunggumu? Tidak perlu heran, karena dia sering memperhatikanmu. Tidak perlu heran kalau dia tahu tempat di mana Anda gemar berada di situ. Dia tahu semuanya. Karena baginya, mengetahui kebiasaan Anda, mengetahui kesenangan Anda, mengetahui kapan Anda bahagia dan kapan Anda suka, menjadi bagian prioritas hidupnya. Jadi akan selalu meluangkan waktu. Walaupun di jam-jam padat, walaupun dia punya acara yang sangat padat, dia tetap meluangkan waktu.
Ketika Anda menelpon, apakah sedang sibuk? Oh, enggak sibuk. Padahal dia sibuk. Apakah ada waktu untuk saya telepon? Oh iya ada. Padahal dia sedang sibuk. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini betul-betul suka sama Anda. Seakan-akan tidak ada sesuatu momen yang penting kecuali Anda. Tidak ada program yang unggulan kecuali program unggulan bersama Anda. Orang ini benar-benar suka sama Anda. Yang ketiga, membuat Anda merasa nyaman. Membuat Anda merasa nyaman. Ada orang selalu hadir tapi tidak membuat Anda nyaman. Ada orang yang selalu dekat dengan Anda tapi membuat Anda rikuh, salah tingkah dan sebagainya. Tapi ini membuat Anda nyaman. Bagaimana orang ini? Orang ini menerima apa adanya tentang diri Anda. Ketika mengajak Anda keluar, dia tidak perlu mendikte Anda harus pakai baju apa. Dia tidak perlu mendikte Anda harus berpakaian apa saja. Baginya kehadiran Anda sebagaimana biasa itu sudah cukup bagi dirinya. Kemudian Anda mengatakan apapun, ceplas-ceplos tentang apapun, bergurat tentang apapun, bergelak tawa tentang apapun, Anda nyaman di depannya. Kenapa? Dia tidak akan menegur Anda. Dia akan menerima Anda apa adanya. Anda terbahak-bahak, Anda cerita apa adanya, Anda lompat-lompat ketika nonton bareng misalnya. Sama sekali tidak membuat Anda tidak nyaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sulit untuk didefinisikan. Tapi tiba-tiba Anda merasa diri Anda sendiri. Tidak merasa harus berbuat sesuatu yang di luar diri Anda. Orang yang menuntut seperti ini belum tentu suka sama Anda. Maka hanya suka kepada kelebihan Anda. Suka hanya kecantikan Anda. Suka ketika Anda saat itu perfect. Orang seperti ini belum tentu suka, benar-benar suka sama Anda. Tapi ketika pada saat Anda belum mandi, dia merasa enak dengan Anda. Pada saat Anda pakaian apapun, dia merasa nyaman dengan Anda, maka dia betul-betul sangat suka sama Anda. Yang berikutnya, menghargai pendapat Anda. Saya ulangi. Menghargai pendapat Anda. Tentunya ini masih debatable. Sebab orang yang suka biasanya pura-pura menghargai. Tapi dengan rentang waktu yang cukup lama, Anda akan tahu bahwa dia selalu menghargai pendapat Anda. Walaupun pendapat Anda tidak merupakan pendapat yang istimewa. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anda. Dia mendengarkan pesan-pesan dari dia. Walaupun sesuatu yang sangat sederhana. Ketika dia mau pergi, Anda mengatakan, "Mas, hati-hati." Pada saat Anda mengatakan hati-hati, dia balik badan mendengarkan apa yang Anda katakan. Walaupun bahasa hati-hati sudah tiap saat Anda sampaikan. Tapi Anda melihat bagaimana gestur dia serius mendengarkan apa yang dia katakan. Ketika berdebat dengan Anda, dia tidak selalu mempertahankan apa pendapatnya, tapi dia menghargai pendapat Anda. Walaupun pendapat Anda salah. Mengapa? Karena orang ini yang diinginkan hanyalah kebahagiaan Anda. Yang diinginkan Anda oleh dia adalah bagaimana Anda tidak tersinggung oleh perkataannya. Sehingga dia selalu menghargai pendapat Anda. Didengarkannya. Walaupun pendapat-pendapat itu, pendapat Anda klise. Tapi baginya sesuatu yang keluar dari bibirnya, sesuatu keluar dari otak Anda, pemikiran Anda, sesuatu yang indah bagi dirinya. Yang kelima, menepati janji. Ingat, menepati janji.
Saya ulangi, menepati janji. Apa sih sebenarnya rahasia menepati janji itu? Anda merupakan orang yang sangat prioritas. Anda merupakan sesuatu yang lebih dari program yang lain. Ketika akan bertemu dengan Anda jam 7, dia sudah siap mulai jam 5. Ketika janjian dengan Anda jam 6, dia sudah siap 1 jam sebelumnya. Takut terlambat, takut Anda menunggu, takut Anda resah. Dia selalu menepati janji. Kenapa bisa menepati janji? Karena yang lain bukan prioritas. Yang lain adalah second planning, second program. Tapi program utama adalah dari Anda. Maka dia akan mengcancel seluruh kegiatan di luar dengan Anda. Maka orang itu akan menepati janji. Dan indikasinya dia datang duluan sebelum Anda. Indikasinya dia jarang terlambat ketika janjian dengan Anda. Karena Anda adalah nomor 1 dalam hidupnya. Yang keenam, menjadikan Anda skala prioritas. Saya ulangi, menjadikan Anda skala prioritas. Suatu saat dia ulang tahun. Sebenarnya undangan yang dia tabur, para undangan sudah datang semua. Tapi dia tidak memulainya. Orang tuanya pun dia bertanya, kenapa tidak dimulai? Sebentar. Temannya juga menanyakan, kenapa tidak dimulai? Sebentar. Kenapa tidak dimulai? Karena menunggu sosok spesial. Karena menunggu kehadiran Anda. Karena tanpa Anda, maka program, maka ulang tahun itu tidak ada artinya. Anda menjadi skala prioritas. Jadi seluruh kegiatan apapun akan dia undur. Karena Anda adalah prioritas. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini selalu menghargai Anda. Selalu Anda menjadi sesuatu yang utama. Ketika janjian, suatu saat mau rekreasi, saya ditanya kepada Anda tidak bisa, maka rekreasi itu tidak jadi. Menunggu kapan Anda punya luang waktu. Kalau orang sudah seperti ini, dia betul-betul mencintai Anda. Yang ketujuh, mengenalkan Anda pada orang tuanya. Saya ulangi, mengenalkan Anda pada orang tuanya. Kalau Anda berhubungan dengan seseorang dan seseorang itu menutupi tentang keluarganya, dia tidak betul-betul menyukai Anda. Tidak betul-betul mencintai Anda. Tetapi ketika dia berani mengajak Anda ke rumahnya, apalagi rumahnya di tempat yang jauh, maka dia betul-betul menyukai Anda. Tahu ingin rahasianya? Yang pertama, dia ingin mengetahui respon ayah, ibunya, saudaranya tentang diri Anda. Karena dia berkeinginan Anda menjadi bagian dari keluarga besar itu. Saya ulangi, karena dia ingin Anda menjadi bagian dari keluarga besar itu. Yang kedua, pasti tidak ada rahasia di balik hubungan Anda dengan dirinya. Kalau dia punya sesuatu, misalnya berhubungan dengan yang lain, misalnya pernah janji dengan sosok wanita yang lain selain dari Anda, dia tidak akan berani membawa Anda ke rumahnya. Karena keluarganya akan bertanya-tanya, kenapa membawa orang lain, yang kemarin yang lain, yang kemarin yang lain. Orang ini terbuka. Dia akan membawa Anda kepada keluarganya. Kalau sudah berani membawa Anda kepada keluarganya, insya Allah dia sudah benar-benar merencanakan masa depan
keluarga besarnya, salah satunya adalah diri Anda. Yang kedelapan, berusaha mengenal keluarga Anda. Kalau tadi mengenalkan Anda kepada keluarganya, kalau yang kedelapan ini berusaha mengenal keluarga Anda. Dia sering tanya saudara Anda berapa, adik Anda kerja di mana, kakaknya kerja di mana, orang tuanya tinggal di mana, dan lain sebagainya. Indah rasanya ketika tiba-tiba dia tanya tentang ayahnya Anda. Dia tanya tentang saudaranya. Dia tanya tentang kehidupan keluarga besar Anda. Berarti orang ini ingin masuk ke dalam keluarga besar Anda. Kalau yang tadi ingin menjadikan Anda bagian dari keluarga besarnya, tapi kalau ini dia ingin beradaptasi dengan keluarga Anda. Dia ingin diterima di keluarga Anda. Karena dia menginginkan suatu saat dia akan menjadi bagian dari keluarga besar Anda. Orang seperti ini benar-benar mencintai Anda dan punya program masa depan hidup dengan Anda. Yang kesembilan, berperilaku intim. Berperilaku intimate. Mohon maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak berbicara tentang seksualiti. Berbicara intimate, berperilaku intimate tidak harus perilaku seksual. Dia ingin memegang tangan Anda. Dia suka mengelus rambut Anda. Dia suka menepuk pundak Anda. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang intim. Kalau Anda pada saat sedang susah, maka tangannya tiba-tiba ada di baunya, di bau Anda. Seakan-akan memberitahukan kepada Anda, beban itu jangan hanya membebanimu, tapi juga menjadi bebanku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gestur wajahnya, matanya, tangannya, dekapannya memberikan sebuah indikasi bahwa ingin hangat dengan Anda. Maka orang ini betul-betul mencintai dan menyukai Anda. Yang ke-10, saya ulangi, sangat terbuka terhadap sesuatu yang sangat pribadi. Sangat terbuka terhadap sesuatu yang sangat pribadi. Kenapa dia akan membuka sesuatu yang sangat pribadi? Padahal orang lain tidak boleh tahu. Tapi Anda harus tahu. Mengapa? Karena dia menginginkan Anda tahu siapa dia sebenarnya. Dari sisi kelebihan dan kekurangannya, dia akan buka pada diri Anda. Aib yang pernah dia lakukan. Dulu saya pernah mabuk. Dulu saya pernah menjadi orang tidak baik. Dulu saya pernah mempermainkan wanita. Keluarga saya pernah seperti ini. Dia tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang negatif tentang masa lalunya. Mengapa? Karena ingin Anda itu mengetahui utuh tentang dirinya. Mengapa? Karena dia ingin membangun masa depan dengan kejujuran. Dia tidak ingin Anda tahu dari orang lain tentang aib dirinya. Dia tidak ingin mengetahui dia. Anda mengetahui dia hanya setengah-setengah. Mengapa? Karena Anda bukan orang yang akan diprogram masa depan setengah-setengah. Tapi Anda akan diprogram untuk masa depannya secara utuh dan penuh. Oleh karena itu, ketika dia bercerita tentang sesuatu yang negatif masa lalunya, jangan alergi. Tapi justru Anda harus berterima kasih. Mengapa? Karena dia betul-betul menyukai Anda.
Ketika dia tiba-tiba cerita tentang keluarganya yang mungkin ada hal-hal yang negatif yang dibuka kepada Anda, berarti dia betul-betul percaya sama Anda. Percaya bahwa Anda adalah akan menjadi bagian dari keluarganya. Jangan tiba-tiba mundur. Justru sebaliknya, maka Anda harus maju. Mengapa? Karena dia betul-betul menginginkan Anda utuh menerima informasi tentang dirinya dan keluarganya. Dia betul-betul mencintai Anda. Dia adalah sosok yang ingin menjadi masa depan Anda. Yang berikutnya, tidak menghakimi kelemahanmu. Ini yang saya katakan tadi. Ketika seseorang menceritakan tentang aib dirinya, masa lalunya, tentang sesuatu yang negatif tentang masa lalunya, maka orang yang mencintai itu tidak menghakimi. Sebab orang yang mengakui kelemahan masa lalunya, dia sudah menjadi mantan dari kejelekan. Dia sudah menjadi mantan dari kebobrokan. Dia sudah hijrah dari yang negatif menjadi yang positif. Dulu aku tidak pernah sholat, berarti sekarang sholat. Dulu aku bajingan, berarti sekarang dia berusaha menjadi orang baik. Dulu aku tidak seperti ini. Aku sosok yang tidak bisa dipercaya. Berarti sekarang dia ingin menjadi sosok yang lebih baik, yang bisa dipercaya. Jadi, kalau Anda menceritakan tentang sesuatu masa lalu Anda yang kelam misalnya, tapi dia tidak menghakimi Anda sebagai sosok yang jelek, berarti dia betul-betul mencintai Anda. Itu sebuah testimoni. Maka kalau ingin membangun masa depan, lepaskan seluruh rahasia yang ada pada diri Anda. Ceritakan sesuatu yang negatif masa lalu Anda. Lihat, apakah dia menghakimi Anda atau tidak. Kalau dia menghakimi Anda, berarti dia bukan bagian dari rencana masa depan Anda. Karena dia tidak betul-betul mencintai Anda. Sebab orang yang betul-betul mencintai Anda tidak hanya menerima kelebihan, tapi juga menerima kekurangan. Yang terakhir, mendukung impian Anda. Tahu filosofinya. Orang yang mencintai seseorang adalah orang yang menginginkan kebahagiaan dari orang yang dicintainya. Saya ulangi, orang yang mencintai seseorang menginginkan kebahagiaan dari orang yang dicintainya. Maka ketika Anda punya impian seperti apa, dia akan mendukung Anda. Kenapa? Karena kalau impian Anda itu termenuhi, Anda akan bahagia. Dan bahagianya adalah ketika melihat Anda bahagia. Mungkin ini bagi Anda yang ingin mengetahui indikasi-indikasi apa bahwa laki-laki itu benar-benar sayang dan cinta pada Anda. Ini sangat penting. Kenapa penting? Ketika Anda salah memilih seseorang, dan itu jadi bagian rencana masa depan Anda, maka kegagalan akan terjadi. Tidak sedikit perceraian terjadi karena salah memilih pasangan. Mudah-mudahan Anda benar-benar dapat memilih pasangan yang benar-benar mencintai dan membutuhkan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.